Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Nurkirom dari program studi akuntansi Setiasa Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses yang digunakan untuk perusahaan secara berulang untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke transaksi, kita sebelumnya harus pahami dulu persamaan akuntansinya, supaya dalam mentransaksi kita tidak akan keliru gitu. Oke, di sini ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik, atau aset adalah sumber daya uang yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan. Hak atau klaim aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis, yaitu hak kreditur adalah hak ini mencerminkan untuk perusahaan dan disebut liabilitas. Lalu ada hak pemilik. Hak pemilik disebut juga ekuitas pemilik dan atau owner equity. Nah, selanjutnya ada saldo normal akun. Bagaimana sih saldo normal akun dari masing-masing akun ini? Bisa kita lihat, ada 5 akun yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu harta. Harta akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Harta sendiri adalah aset atau aktiva yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya. Harta ini dibagi menjadi dua, yaitu harta tetap dan harta lancar. Lalu, akun yang kedua yaitu utang. Utang akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Utang juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Selanjutnya ada akun modal. Modal akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, modal yaitu selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Lalu ada akun pendapatan, yaitu pendapatan ini sama dengan utang dan modal, yaitu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan yaitu seluruh penerimaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari proses bisnis atau dari hasil penjualan aset selama kurang lebih dari 1 tahun. Yang terakhir ada akun beban, yaitu beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Beban adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk kebutuhan operasional bisnisnya agar bisa terus memperoleh penghasilan. Nah, setelah kita mengenali dan memahami persamaan akuntansinya, lalu kita masuk ke siklus akuntansi. Di sini ada step-step untuk mengisi siklus akuntansi, yaitu yang pertama ada transaksi dan menganalisis. Yang kedua, kita menjurnal. Yang ketiga, kita posting ke buku besar. Keempat, kita ke neraca saldo. Kelima, worksheet. Keenam, laporan keuangan, di mana ada beberapa seperti laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan terakhir ada jurnal penutup. Nah, di sini kita akan memasuki step pertama, yaitu transaksi. Transaksi ini adalah seperti ada 3 pengertian, yaitu identitas transaksi, yaitu dalam tahapan identifikasi transaksi yang dicatat harus menampilkan dokumentasi semua transaksi, baik itu berupa nota, faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang sah. Yang kedua, menganalisis transaksi. Analisis transaksi, kita memeriksa kembali transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Setelah analisis selesai, transaksi ini harus dicatat dalam jurnal atau disebut dengan penjurnalan. Setiap catatan harus dibuat
sistematis, hati-hati, dan teliti sehingga jumlah debit dan kredit sama di akhir. Contoh ada di tabel sebelah kiri, yaitu tanggal 2 Desember, tanggal 8 Desember, tanggal 20 Desember, sama tanggal 30 Desember. Nah, setelah kita menganalisis transaksi, yaitu kita harus memasuki step kedua, yaitu penjurnalan. Jurnal ini adalah jurnal memberikan informasi berupa tanggal terjadinya transaksi, nama akun, dan dari transaksi yang terjadi, keterangannya, serta menunjukkan nominal dari kolom debit dan kredit. Nah, setelah kita menjurnal, kita memasuki step ketiga, yaitu memposting ke buku besar. Buku besar ini ada beberapa macam buku besar, yaitu ada T-account dan ada 4 kolom seperti di gambar ini. Pengertian buku besar ini adalah merupakan tahapan di mana mengkolomkan akun menurut jenis akun tersebut. Buku besar memiliki beberapa bentuk sesuai dengan keperluan serta penggunaan akunnya. Di antaranya ada T-account, bentuk buku besar paling sederhana di mana bentuknya terlihat seperti huruf T besar. Yang kedua, Skronto, yaitu bentuk 2 kolom. Yang ketiga, Staffel, biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki banyak jurnal transaksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Atafel, berkolom saldo tunggal, dan berkolom saldo rangkap. Nah, setelah menyusun buku besar, maka saldo total dari tiap-tiap akun dapat diketahui sehingga perlu untuk membuat neraca saldo yang sifatnya sementara untuk menampung saldo-saldo dari akun-akun yang telah dibuat di buku besar dan untuk mengetahui apakah jumlah saldo debit dan kredit sama atau tidak. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo, kita harus masuki step keempat, yaitu ayat jurnal penyesuaian, yaitu dimana jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat ada akhir periode untuk melakukan pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui akun aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Nah, setelah mengerjakan ayat jurnal penyesuaian, kita memasuki step kelima, yaitu ke akun worksheet, di mana worksheet ini adalah lembar kerja atau kertas multikolom yang digunakan dalam siklus akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan, terdiri dari 12 kolom berupa kolom kredit dan debit, dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, perubahan modal atau posisi keuangan. Nah, setelah kita mengerjakan worksheet, lalu kita akan masuk ke laporan keuangan, yaitu step ke-6, di mana laporan keuangan ini berisi tentang laporan akuntansi yang menyediakan informasi disebut laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Seperti kita lihat, laporan keuangan ada beberapa akun di dalamnya, yaitu akun pendapatan jasa, beban-beban, dan yang kedua ada laporan perubahan modal yang dimana di dalamnya ada hasil laba rugi serta prive. Yang ketiga, laporan keuangan neraca yang dimana isinya ada aset tetap, liabilitas, sama ekuitas. Nah, setelah kita mengerjakan laporan keuangan dan dirasa sudah balance dan benar, kita masuk ke jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode akuntansi.
Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan raca pada akhir periode pelaporan. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan siklus akuntansi. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.